Langsung kita kenalin dulu ya dari batu ukur nomor 5. This is Dira Bongs. Hai. Dir, boleh maju lagi? Boleh. Nah, saya tahu kamu agak kesusahan itunya nggak bisa. Iya. Nah, karena ini ya, karena measurement. Iya. Karena measurement di situ. Saya juga di sini susah, sempit karena measurement. Aduh, udah ini ya, udah lega. Tadi ini apa teman Mara mobilnya agak-agak inilah. Apa namanya MGK ya. MGK alias Karena Mogoks. OVRHT. Aduh, ada. Sehat, Dir? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, ini gua pertama kali kenal nggak bisa dibilang kenal juga, maksudnya tahu melihat tuh 2015-an mungkin 2015-an 2014-an gitu. Terus kita pernah ketemu acara anak SoundCloud dulu tuh. Anak SoundCloud kemana tuh ya? SoundCloudnya udah nggak, dulu sempat punya akun SoundCloud nggak? Punya, iya kan, pasti punya. Ya. Semua orang tuh kayaknya berawal dari SoundCloud gitu. sama Reverb Nation. Nah itu sama apa MySpace dan segala macam ya. Nah ini ya teman Mara, di kepala gue nih Dir ada beberapa pertanyaan yang I guarantee you lu nggak akan menemukan ini di radio-radio lain. Yang pertama gue harus sampein ini. Gue tuh gemes tuh Dir. Gemes karena menurut gue lu teh sangat bagus sebagai performer. Amin. Terima kasih. Sangat bagus. Tapi masih di bawah Dewa 19 ya. Of course. Nggak maksud gue sangat bagus sebagai performer gitu. Gue nggak tahu lu masih ingat atau nggak, lu pernah curhat panjang di IGS ngomongin soal kesempatan gitu. Kesempatan bagaimana lu ya nggak apa-apa juga ya mengeluhkan bahwa kenapa sih festival itu lagi, kesempatannya itu lagi gitu. Nah, gue tuh merasa relate, merasa dekat karena gue juga pernah merasa tuh. Menurut gue musisi tuh harus punya perasaan gitu ya. Jadi kayak gini nih teman-teman perasaannya. Kayaknya gue tuh nggak jelek-jelek banget karya gue, tapi kok gitu ya, suka gitu. Nah, gue tuh pribadi, gue tuh gemes tuh ngelihat karena ya teman-teman Dira ini yang gue tahu. Secara musik mungkin bukan universe gue musiknya ya, bukan universe gue, tapi gue tahu produksi lu nggak pernah main-main menurut gue. Produksi lu nggak pernah main-main. Terus juga gue mau kasih komplimen, gue udah dengerin albumnya yang mencuri perhatian gue, Hell No sama Yeko, sama Happy People Attract to Another Happy People. Nah itu kalau yang Hell No itu gue suka banget solo bassnya sama suara snare drumnya enak banget tuh. Ngeri banget. Kalau Happy People itu karena ini ya, karena liriknya bagus gitu. Nah gue tuh memperhatikan lu tuh, ini kenapa ya nggak pernah nyampe peak point, nggak pernah apa lu sebutannya untuk itu kayak deng gitu tuh. Gue nggak tahu apakah musisi itu emang harus ada itu atau memang menurut lu musisi itu harus ada peak pointnya atau ya udahlah jalan aja gitu. Kalau gue jujur kalau misalkan lihat musisi lain gitu ya, pasti kita ketemu momen itu gitu kan. Cuma kalau in my case gitu, dulu gue mungkin yang waktu Ayan lihat gue curhat panjang lebar itu, mungkin gue di titik yang kayak gue sedang mempertanyakan banget kayak kenapa sih kok gue kayak gini, kok gue nggak pernah nyampe peak point itu gitu. Nah tapi sekarang gue jauh lebih, ya mungkin umur juga kali ya, jauh lebih gue mencoba untuk lebih wise gitu dengan berpikir oh ini nih di industri itu kita seperti grafik, kita jalan itu gitu. Kalau misalkan grafik kita cepet nyampe ke peak pointnya juga, turunnya juga pasti akan cepet juga kan. Betul. Nah sementara di pekerjaan yang sangat kita cintai ini tuh kita nggak mau ini berakhir dengan singkat gitu kan. Kita pengennya ini last longer gitu, lebih panjang umur karir kita gitu kan, panjang umur karya kita. Yang mudah-mudahan dengan ya kayak gini ngareyehnya bahasanya, ngareyeh sedikit demi sedikit gitu, akan nyampe peak point di tempat dan di umur gue yang memang di mana gue udah siap. Betul. Ya. Gue akhirnya juga merasa di situ. Oh ternyata berarti kalau gue mempertanyakan kapan gue peak point, berarti gue tidak ikhlas mungkin kayak gitu. Tapi boleh nggak sih nggak ikhlas sedikit kayaknya, karena kan lu pernah ngerasa gini nggak? Ini makanya gue bilang ini nggak akan lu temuin radio lain nih. Lu kadang-kadang nonton nih orang festival, kayaknya lebih bagus dari dia gitu tuh. Gue sering banget. Kok
kok bisa sih dia gitu tuh. Gitu. Nah itu kan kita tuh kan untuk mengungkapkan itu, makanya gue ketika lu curhat panjang itu gue tuh terwakili sebenarnya. Dan gue yakin tidak cuma kita berdua, banyak banget. Dan gue ngobrol lah sama beberapa yang tidak perlu gue sebut nama gitu ya. Iya sih, gue juga kadang-kadang ngelihat si ini teh kayaknya bagusan gue, mungkin dari segi teknik vokal, teknik produksi, nyapa penonton gitu ya, kayaknya lebih bagus gua dah gitu. Tapi kenapa ya gitu ya, mungkin kita linknya kurang atau gitulah. Ada faktor yang bener ya, faktor X tuh gitu ya. Nah jadi ketika lu nulis itu tuh gua si Dira nyampe juga ke situ. Soalnya Dir, gua tuh gemes Dir ngelihat lu apa dari lu tuh kan pol-polan gitu. Pol-polan, lu tahu musik yang lu mainkan ini kan berarti musik yang lu suka, lu ngulik nih. Musik ini teh lu ngulik dan segala macam gitu. Mau orang bilang, wah mungkin berat karena bahasa Inggris ya, ada Sigit nggak ada lagu bahasa Indonesia berapa album, jalan-jalan aja kan gitu. Lagian kayaknya bahasa udah bukan kendala ya sekarang. Betul. Nah terus tuh gue tuh gemes, kenapa ya Dira nih nggak pernah ada pick point kayak misalnya, atau gini, publikasi yang jadi tahta lu kayak misalnya lu tur Jepang gitu. Gue gak tahu apa yang terjadi dengan tour itu dan di fase itu ya, tapi harusnya ada platform besar yang dirabongs tour Jepang diekspos gitu. Ya itu perasaan gue. Jujur banget itu perasaan gue, sampai gue sedihnya ya pada tahun waktu gue tour Jepang itu kan tahun 2017 ya. Itu sedihnya adalah gue tuh berharap banget loh, kayak nih gue pulang, ini nih pintu gue nih. Ini kayaknya betul. Ini saatnya deh gue, ini waktu gue untuk ya mencapai pick point itu tadi gitu. Atau mungkin kita ubah Dir, jangan pick point kesannya kita tuh kayak ini bang oriented banget, spotlight oriented. Ini aja, ya sedikit spotlight lebih besar lah gitu ya. Oke, terus spotlight yang kayak artis-artis lain gitu. Iya gitu. Nggak harus kayak artis mainstream, cuma minimal yang tadinya unseen sekarang seen enough. Iya, benar-benar kayak gitu. Nah ternyata enggak juga, jadi enggak jaminan juga. Dan maksudnya untuk zaman apalagi sekarang gitu ya 2022 gitu, untuk kita tur ke luar negeri itu udah bukan jadi hal yang spesial lagi gitu. Betul. untuk musisi lokal. Kalau dulu kan gila nih go international gitu. Kalau sekarang kan through the internet you can do anything man. Betul. Gitu. Jadi ya itu jadi hal yang biasa aja gitu. Jadi ya pas kemarin 2017 ya mungkin bedanya cukup jauh kan, 5 tahun dari sekarang gitu. Itu gue masih berpikir kayak gitu, wah tur Jepang nih gue wah banget. 2017 ternyata, Dira umur? Kurangin 5 tahun dari sekarang 24. Oke. Ya nggak bisa dibilang mateng, belum bisa nggak bisa dibilang. Iya oke, terus. Ya dari situ ya udah, makanya gue belajar pas 2019 yang pas South by Southwest Amerika, gue udah let go of that feeling man, come on, that will not happening to you gitu. Kayak ya gue berdoa aja, bukannya gue pesimis juga, cuma tapi enggak lah, lo nggak usah muluk-muluk, lo ke Amerika pulang juga lo pasti enggak segitunya juga gitu. Harusnya bisa sih segitunya ya, iya nggak sih? Maksud gue kenapa misalnya nama-nama, gue gatel pengen nyebut nama nih. Kenapa nama-nama lain tuh kayaknya disambut bak pahlawan gitu. Gue tuh ngelihat gila orang ini tuh sudah ke XXSW loh. Maksudnya gue ngelihat ngelihat ya banyak gitu. Kenapa ya Dira teh? Ya walaupun gue misalnya tidak universe musik lu tuh bukan universe gue. Tapi menurut gue movement lu teh kalau ibaratnya rukun mencapai spotlight lebih besar, sudah lu lakuin semua tuh. Iya. Menurut gue. Apa bikin album continuity lu bikin album, bikin single continuity lu bikin single, apa bikin image sedemikian rupa sudah lu lakukan gitu, apalagi ya rukunnya gitu. Tapi akhirnya lu bisa dibilang berdamai lah ya. Ya harus, karena gue cinta pekerjaan ini gitu. Karena kalau gue terus menerus larut di dalam hal itu, jujur kena mental sih pasti. Ya kan kayak udah gak mau, gue gak mau nyoba lagi gitu kan. Nah itu hal yang paling gue takutkan sebenarnya. Dan gue ini nggak apa-apa kan curhat kan di marah. Makanya gue bilang kita akan bikin obrolan ini unordinary. Iya, gue sempet nangis-nangis gitu juga karena kan 2016 itu momen ketika gue lulus kuliah.
jadi keluarga gue itu backgroundnya semuanya ekonomi ya, nggak ada. Jadi musik tuh bener-bener akademisi lah ya. Ya, completely tabu banget buat mereka gitu. Nah, jadi kayak aneh kenapa anak ini beda sendiri. Dan permitnya susah banget kan untuk gue teh menjalani hidup gue, menjalani karir yang gue cintai gitu. Itu tuh cukup sulit buat gue gitu. Kayak jatuhnya jadi kalau orang luar lihat jadi kayak, loh kok lu ngelawan orang tua lu sih gitu. Padahal gue just simply I love my job gitu. Kayak gue pengen menjalani hidup yang gue cintai gitu di hidup gue. Nah, pas pada saat-saat itu tuh gue saking berpikirnya kayak ya mungkin itu kali saat-saat gue curhat yang kayak udahlah gue juga gini-gini aja di musik. Udah gue berhenti. Gue udah nggak mau main musik lagi. Itu tuh gue nangis parah sampai akhirnya dapat kesempatan yang ke Jepang itu. Dapat email manajer gue, telepon kayak, Dir tanggal segini available nggak? 23 September waktu itu 2017 available. Emang dong, ada apa? Pas 5 tahun dong. Pas 5 tahun pas kemarin September kan? Iya pas album keluar ya, Tiny itu ya. Karena menurut gue itu tanggal yang mungkin menyelamatkan gue dari, mungkin kalau nggak ada tanggal itu gue udah nggak main musik sekarang gitu. Jadi sampai sekarang pun masih ya namanya orang tua ya, mungkin mereka khawatir juga kayak lu nggak apa-apa dengan karir lu kayak gini, lu lagi di state mental yang kayak gimana sekarang gitu dengan karir lo yang seperti ini gitu ya. Mereka hanya mengkhawatirkan anaknya aja dan itu wajar gitu. Cuma untuk gua sebagai anak yang denger itu dari mulut orang tua gua dengan muka sedihnya itu kan gua shit gila berat banget gitu loh. Jadi guanya tuh ada sedih juga sampai pas kemarin gua rilis album tuh kan gua rilis partinya di Jakarta kan kemarin. Rilis di tokonya The Majors. Itu gue pas bawain lagu NY2AM itu gue sampai nangis. Sampai gue nyanyi fals sudah bodo amat karena gue berpikir akhirnya 6 tahun ini album gue rilis juga. Dan gue di situ nyokap gue nonton kan. Gue lihat nyokap gue tuh udah mau nangis lihat gue. Jadi gue tambah nangis gitu kayak gila ini perjuangan sih gitu. Kayak gue nggak boleh menyerah secepat itu gitu. Ini Dir, gue harap jawaban lu bukan jawaban yang diplomatis ya. Gue mau nanya ini nih. Gimana ya gue ngerangkainya? Gak usah gue rangkai deh, gini dah. Gak usah rangkai-rangkai lah, apa sih? Gini, yang gue lihat di Circle Bandung ini kan lu dibilang scene banget, kayaknya tidak gitu. Maka dari itu lu kayaknya di scene Jakarta lu terlihat. Nah, lu ngerasa apakah Bandung tidak nerima lu scene-nya? Apakah atau mungkin bukan nggak nerima? Kayaknya scene Bandung nih gitu-gitu gitu. Soalnya gue melihat beberapa ya apalagi gue sebagai musisi reguler ya memang ya kadang-kadang kayak TAI aja ini. Ya bayaran ya. Ini gitu di Bandung gitu. Mungkin karena kalau di Bandung kan vibes-nya teh mah baturan orang bisalah. Mungkin kan kalau di Jakarta fair tuh. Segini ya harga lu segini gitu. Kalau gue nggak tahu sih kalau ngerasa nggak dianggap di Bandung juga enggak juga. Alhamdulillah teman-teman juga support juga yang di Bandung. Cuma memang orang nggak tahu kenapa nyangkanya gue itu musisi Jakarta. Iya makanya. Jadi gue bingung juga. Gue pernah datang ke seminar apa ya waktu itu adalah salah satu agregator gitu. Ketemu teman-teman musisi Bandung. Mungkin yang nggak akrab sama gue juga. Terus kayak Dir sampai Bandung jam berapa lo dari Jakarta gitu. Men rumah gue di Bandung. Gue bilang gitu. Lu nggak tahu gue orang Batu Nunggal. Tahu. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Dan bahkan gak sekali 2 kali gitu gue menemukan misalkan gue manggung nih. Waktu itu sih panggungnya sih lumayan kayak ya panggung acara korporat gitulah gitu kayak gue manggung di Bandung. Lagu 1, lagu 2, lagu 3 mereka tuh main HP loh. Mereka tuh gak nonton aku loh. Jadi kayak ya udahlah gak apa-apa ikhlas gitu kan. Sampai lagu terakhir gue bawain Make Me Fall In Love. Itu dia taruh HP-nya. Mereka semua naruh HP-nya. Mereka bengong. Oh mbak ini dirabongs katanya. Wah dia gak tahu muka aku fix. Nah tuh kan. Iya ya. Jadi ada beberapa masalah apa ya. Gue lagi Dir mungkin gak. Gue tuh ya menunggu-nunggu sebenarnya hari ini ngobrol. Karena kayaknya selama kita berteman kita gak pernah ngobrol intim lah ya. Iya. Apalagi keluhan lu sama kayak apa yang gue keluhkan
kayaknya sebelum lu mengeluhkan itu gue udah duluan, hanya saja nggak gue posting gitu ya. Karena nggak gue posting tuh karena kayak ya elah ini kalau gue posting dalam keadaan gue sudah punya anak ya, udah punya ini, gue hanya akan dianggap grumpy papa aja. Iya, grumpy old man aja gitu. Nah, mungkin nggak karena lu memilih pet lu itu tidak ke artis-artis mainstream. Misal kayak yang kan sekarang kan kebalikan. The Massive itu 2 album pertamanya dia kasih orang seneng. Mau lagu cinta kan gue kasih loh segala macam. Sampai akhirnya setelah mereka mapan secara alat, secara ini segala macam, Riannya baru menunjukkan dirinya bahwa ternyata dia tuh mendengarkan Beach Boy, dia ada di circle ini gitu. Nah, mungkin nggak kalau Dira tuh misalnya pernah melakukan pendekatan, nggak usah sebut nama juga tidak apa-apa, misalnya kalau udah kasus misalnya mau yang musisi ini banget gitu, mainstream banget gitu, atau menurut Dira nggak harus melakukan langkah itu? Kalau gue bilang sih nggak harus, karena sudah banyak contoh juga dan beberapa nama juga gitu yang ternyata bisa nyampe ke tempat apa yang dia inginkan tanpa harus melakukan jalur itu gitu. Jadi kalau buat gue itu enggak sih, cuma kalau gak sedikit juga orang yang ngomong ke gue kayak gitu, kayak misalkan kayak saran-saran kecil yang kayak coba deh lu bikin lagunya lebih gampang, lagu lu terlalu sulit untuk pasar Indonesia gitu, coba lu bikin lagunya ballad yang gak zaman juga, maksudnya gak jamin juga gitu, kayak kalau gue bawain ballad tapi suara gue bukan untuk ballad, itu kan dan hati lu juga tidak ballad, betul. Jadi itu bukan diri gue juga gitu kan. Nah itu dia yang tadi Ayan bilang, yang penting lo jujur. Ya ini cara jujur gue kayak gini, diri gue kayak gini gitu. Ya gue pernah mencoba juga hal itu. Gue waktu rilis Jangan Tumbuh itu di tahun 2018. Itu gue nge-push diri gue untuk gimana caranya sepop mungkin ikutin apa yang lagi tren pada saat itu. Walaupun tren di scene ya, maksudnya waktu itu kan di scene lo-fi bedroom pop itu kan lagi high-highnya gitu. Gue coba nge-push gue ke situ. Walaupun gue belum pernah bawain itu juga, plus bawain tema yang super cringe pakai bahasa Indonesia. Betul, kayak perselingkuhan itu pakai bahasa Indonesia kan rada geli juga gitu kan. Gue maksudnya gue nggak biasa, gue bukan orang yang terbiasa nulis bahasa Indonesia. Mungkin kalau yang terbiasa pasti oke banget hasilnya gitu. Ini sama kan kayak lu kalau nyuruh ERK efek rumah kaca bahasa Inggris akan aneh. Efek rumah kaca memang harus bahasa Indonesia. Yes, maksud gue kayak gitu. Nah, gue tuh sampai nge-push diri gue untuk gue harus bisa bikin itu. Dan di Jangan Tumbuh alhamdulillah ternyata iya bener ada nih si Jangan Tumbuh si pendengarnya. Itu jadi yang jadi terbanyak di Spotify ya? Ya, Jangan Tumbuh kan gitu. Apa tuh berarti yang Dira pelajarin dari berarti apakah gue harus memberi porsi lebih banyak mendengarkan orang-orang cringe ini? Kalau menurut gue mungkin salah satunya kendala bahasa juga di sini jadi peran sih. Masih ya? Masih sih. Kalau untuk skena Indonesia ya, karena tapi kalau The Sigit manggung ikut-ikut nyanyi aja tuh bahasa Inggris. Tapi kan ini terlepas di si arminya tuh army ya nih. Insurgent Army. Insurgent Army. Terlepas dari Insurgent Army ngerti atau enggak, cuma maksud gue oke ini bahasa Inggris. Iya. Cuma in my case gitu, karena balik lagi gitu kan. Kayak I'm a pop musician gitu. Jadi di skena pop ya, kalau lo ngomongin percintaan ya, yang akan lebih nyampe akan bahasa ibu kita kan dibanding bahasa kedua kita gitu. Iya ya, ini contoh kasus akhir cerita cinta tuh selalu lebih diminati daripada My Everything. Iya, benar. Padahal secara musikal gue lebih suka My Everything. My Everything kan ya kalau kita yang ngerti teknis itu ini tahu ini gitu ya segala macam. Wah, seru banget, tapi karena kita ngobrolan di radio jadi harus muterin lagu orang dulu ya. Jangan kemana-mana ya teman Mara ya. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Bentar saya pakai dulu ininya. Nah, sambil nyapa teman Mara yang lagi makan di bawah mungkin ya. Ini Dira tuh dulu sempat lumayan sering juga kesini Dira ya, Butterfield Jazz yang gitu-gitu ya. Iya, bener-bener. Oh my god, kangen. Ini ya good old days ya. Iya, good old days bener. Ketika puncak jahiliyah pada puncaknya tuh. Iya bener, masa jahiliyah banget itu. Pada puncaknya. Sekarang kalau yang kayak gitu cuma ketawa doang, ngapain ya gue dulu ya. Aduh, teman Mara, kita agak menurunkan tensi dulu karena tadi
agak-agak sedikit pakai emosi, walaupun belum distorsi tadi mah mungkin overdrive tapi agak-agak muter ininya, tonnya ya. Drive-nya di satu. Udah mulai, ini kita pencet off dulu, ininya kita keluarin flanger, shimmer yang gitu-gitu. Aduh, gue penasaran Dira teh berapa bersaudara sih Dir? 2. Dira itu pertama ya? Ya. Nah, Dira ini ya teman Mara ya, perjalanan bukan perjalanan deh, gue bilangnya. Petualangan musikalnya ajaib banget loh. Pernah berada dalam satu band ska, terus pernah metal-metalan, pernah apa lagi Dir yang mungkin orang nggak tahu? Punk. Itu nah di gini dulu deh, di metal main apa? Gitar. Main gitar. Semua gue main gitar. Oh, semua main gitar. Baru pas gue solo aja gue baru nyanyi. Jadi basically kayak gue bukan penyanyi. Berarti band pertama Dira tuh yang metal itu? Band pertama banget? Yang popang. Sama teman-teman di sekolah, cewek-cewek semua. Apa namanya? Sebut dong. Crying Kirana jamaah. Tapi memang ya teman Mara, coba perhatiin band-band zaman sekolah dulu ya. Namanya tuh, Iya. Band gue dulu zaman sekolah SMA Andromeda apa? Kenapa Andromeda? Nggak tahu, pokoknya ada di buku luar angkasa ada Andromeda. Kayaknya keren gitu. Sekarang itu nasibnya pada kemana personil-personilnya, masih ingat nggak? Wah, udah ada yang kerja di Jakarta, ada yang main musik masih Dira. Gua, iya gue sendiri. Oke, itu sekolah SMP. Bergerak maju lagi, band berikutnya adalah yang metal-metalan. Nah, biasanya nama band metal tuh ini nih unik-unik apa, Dir? Esiopedis. Apa itu? Ya kita seneng aja nyebutnya Esiopedis. Gimana sih Esiopedis? Esiopedis. Esiopedis. Main gitar. Itu metal kayak gimana sih, Din? Death metal. Yeah. Wah, ini buat teman-teman yang awam, death metal tuh Death Squad yang gitu-gitu lah ya. Jadi Black Dahlia Murder. Nah, Black Dahlia Murder. Itu yang baru meninggal ya vokalisnya ya? Ya itu. itu. Nah, pokoknya yang gitu-gitulah. Jadi kalau kamu merasa sudah metal mendengarkan Metallica, Metallica tuh Noahnya. Metallica tuh baru, atau mungkin bukan senoah ya Metallica di metal mah. Popnya. The Massive-nya mungkin. Nah, itu tuh death metal tuh dream theaternya. Nah, gitu. Bergerak maju lagi. Skamigo. Nah, di band metal ini berapa tahun, Dir? Semasa SMA aja sampai lulus 3 tahun 4 tahunan lah. Gue bareng mereka. Itu sekarang drummernya Lembrain. Drummer gue itu. Si Alan. Itu gitaris. Alan mah gitar. Si Pramaditya. Prama. Itu drummernya Dira dulu. Ya. Oke, terus masuk Skamigo ini gimana ceritanya, Dir? Gara-gara itu lulus SMA kan? Enggak dong. Di SMA juga gue udah main sama Skamigo. Oke, udah masuk jadi member? Udah, gue cukup lama di Skamigo 5 tahunan kayak gue ada. Udah jadi member itu gara-gara tapi bukan apa yang ya? Bikin kan, Dira? Bukan, yang bikin. Iya diajakin sih. Terus temen gue tuh basis gue di Crying Kirana adalah basisnya Skamigo juga. Oke. Gitu. Akhirnya ya dulu cukup inilah ya Skamigo tuh kalau sekarang siapa ya? Ya pokoknya kalau pensi teh Skamigo gitu-gitulah dulu ada, tuh. Terus merasakan inilah sempat lah ada di fase-fase songong minta ini Iya, benar. Sempat gitu. Betul. Nah, Dir, itu kan abis kita maju, kita tarik mundur lagi. Kalau Dira tadi bilang kalau basic keluarga sangat keluarga akademis gitu, terus belajar dari mana Dira instrumen? Sebenarnya nyokap gue ngelesin gue piano waktu dulu gue kelas 1 SD, tapi piano klasik. Okay. Ya mungkin stigmanya ya anak perempuan main piano klasik sama dengan cantik gitu. Stigma jadul kayak gitu ya. Waktu belajar piano klasik itu jujur gue ini mah punten pisan, gue nggak ada yang masuk karena gue pada saat itu gue bukan ke situ arahnya gitu. Jadi gue nggak. Wah, ini mungkin kelas berapa ini teh? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD, oke. Sampai sekarang yang bisa gue mainin cuma Furellis doang. Beethoven itu doang gitu, yang lain gue nggak bisa. Nah pas gue kelas 6 SD baru bokap gue ngasih gue
udahlah nih gitar gitu. Nah, tapi dari bokap sama nyokap bisa main instrumen nggak? Nyokap gue main piano, bokap gue main gitar. Oh emang bisa lah ya. Bisa. Oke, terus. Nah piano tuh gagal kan tuh udah kan. Nah dikasih gitar, pas dikasih gitar, oh ternyata gue suka banget perasaannya saat gue bermain gitar gitu. Nah by the way sebelum gue bermain gitar itu tadinya gue kepengen jadi pemain drum. Jadi gue tuh suka diam-diam gue beli stick drum sendiri, gue susun bantal-bantal di kasur, terus gue main-main sendiri gitu. Cuma karena alatnya super mahal juga dan gede juga, nggak tahu ditaruh di mana di rumah, jadi kayak mungkin nyokap gue nggak ngebolehin dan kayak anak perempuan kok main drum gitu ya. Nah pas dikasih gitar, ini instrumen gue akhirnya ketemu gitu. Dir, yang pertama kali kalau segitu tadi Dira bilang segitu tabunya memilih karir sebagai musik gitu, berarti kalau gue nih ya, gue jatuh cinta sama musik tuh ketika dengerin ini Baby I'm Gonna Leave You-nya Led Zeppelin. Nah itu tuh gue pas denger ini apa ya namanya, di akhir-akhir gue tau ini musik, kenapa ya bisa membawa perasaan gue, kok ini petikannya bagus segala macam. Lagu dari siapa yang bikin Dira jatuh cinta? Wah kayaknya mendalami musik asik nih. Masih ingat gak Dir? Jujur anime sih kalau itu. Anime Back. Oh ya yang soal musik juga ya. Oke, anime Back. Kalau misalnya teman-teman penasaran, dicek aja anime Back. Ini kita juga mau ngecek dulu relay-relayan ya. Habis ini kita akan lanjut lagi ya. Jadi jangan kemkem. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Aduh, tadi sampai animenya Back ya yang berhasil men-trigger seorang Dira untuk mempelajari gitar ya Dir ya? Ya. Oke, Dir kalau boleh tahu nama lengkap lu tuh siapa sih Dir? Nadira Soraya Nasution. Oke, nah yang Batak papa sama mama? Bokap. Nyokap gue Jawa. Nah, terus Bongs ini dari mana? Nama kecil gue, nama panggilan dari teman-teman gue. Kenapa tuh? Karena kan rambut gue keriting gini kan. Nah dulu tuh waktu SD tuh kan lagi zamannya teknologi rebonding tuh. Oke. Nah di sekolah gue yang namanya Dira tuh ada 2. Oke. Yang satu gue, yang satu ada Dira Aming karena dia kurus. Jadi Dira Aming. Gitu. Nah gue Dira Bonding. Nah Bonding itu kadang-kadang orang manggilnya Bongs gitu. Jadi Bongs itu nama kecil gue. Maka jadilah Dira Bongs gitu. Gue pikir karena lu mantan pemakai sabu loh. Anjir. Jangan gitulah, takut gue. Enggak ini mah BNN gak dengerin ini dah. Sibuk mereka ngelis nama-nama artis. Nama-nama artis yang terkenal kan diramakan belum ya. Wah dark joke ya. Dark pisan ya. Aduh, sampai akhirnya terus sempat ada narasi kekhawatiran gak Dir ketika anaknya main metal, main punk segala macam, sempat ada mungkin kayak mama tuh kayaknya nggak akan diseriusin, ya udahlah nggak apa-apa diizinin. Terus pas Dira mengukuhkan diri, mah Dira mau hidup dari sini ya? Iya, nyokap gue adalah orang yang paling support. Oh ya. Bokap gue yang susah. Jadi kalau nyokap gue itu nggak setujunya karena gue main metal, mungkin karena dia nggak suka musiknya kayak. Aduh ngapain sih berisik gitu kan. Waktu di Skamigo juga ngapain sih encet terus udah dikurangin tuh berisiknya itu ya tante ya, udah encet salah juga. Tapi pas gue, karena dia tahu karya gue yang asli tuh yang seperti ini. Memang gue dari SMP gue pun bikin lagu-lagu yang kayak gini. Tapi gue simpen karena ya mau gimana, gue bukan solois gitu ya. Gue simpen aja untuk diri gue sendiri gitu. Nah mungkin nyokap gue berharap ya gue keluar dengan karya gue yang sebenarnya gitu. Makanya pas gue keluar as Dira Bongs, as a soloist gitu, nyokap gue kayak nah gini dong gitu. Dia yang kayak selalu bilang Dira Bongs itu tuh anak kamu harus sayangi dia, sayangi karya-karyanya seperti kamu menyayangi anak kamu sendiri gitu. Oh akhirnya itulah ya. Nah kalau papa, apa emang narasi dari papa yang bikin menurut Dira kayaknya papa nggak sesupport mama ya? Mungkin bukan nggak sesupport mama kali ya? Atau totally nggak support? Totally nggak support. Gue dilarang dulu tuh beneran. Ada dilarang. narasi itu? Iya, dilarang. Makanya gue sampai nangis dan gue ya udah gue ikutin apa kata bokap gue gitu. Gue nggak mau jadi anak durhaka gitu kan. Gue tinggali apa yang gue cintai gitu.
untuk mengikuti apa kata bokap gue. Cuma kan nggak bisa gitu juga, maksudnya ini kan hidup gue gitu, gue berhak juga dong untuk kayaknya boleh negosiasi deh gitu ya. Oke. Gitu. Terus apa yang lu lakuin? Nah itu gue dapat rezeki yang tadi, yang 23 September itu gue dapat panggung di Jepang. Bokap gue tiba-tiba nongol di situ sendirian di Jepang muncul tanpa lu tahu tuh di salah satu titik. Sebenarnya dia udah ngomong kayak papa mau ikut, nggak usah, kayak gue udah tua juga men pada saat itu 24 tahun kan, maksudnya gue udah cukup dewasa untuk gue pergi abroad gitu bersama teman-teman gue gitu, bersama tim gue. Nah akhirnya udah gue nggak dengar dari dia lagi, tiba-tiba ada di situ. Dan pas dia nonton gue manggung di sana, di mana tempatnya masih ingat? Di Kyoto Music Expo. Itu di taman apa ya, gue lupa nama taman Dilan apa ya? Apa taman superhero? Ya pokoknya sebuah taman di sana cukup besar, kayak kapasitas 16 ribuan. Dan itu orang udah banyak dateng. Dan pas gue manggung, bokap gue nonton. Dan yang ajaib, memang ini gue gak ngerti kenapa Jepang cukup ajaib buat gue, orang tuh bernyanyi lagu gue. Oh ya? Aneh kan, maksudnya gue nggak pernah menyentuh untuk gue promo di Jepang juga pada saat itu ya. Jadi kayak, kok mereka bisa tahu sih lagu gue gitu. Mereka bernyanyi, mereka ikut tepuk tangan, mereka ikut joget gitu, kayak wah apresiatif lah ya. Iya, mereka sangat familiar dengan lagunya dan mereka beli CD, mereka beli merchandise. Dan ternyata CD gue udah dijual di sana tanpa sepengetahuan gue gitu. Hah, kok bisa? Karena jadi ada salah satu label cukup besar, records cukup besar di Jepang, dia beli putus ke The Majors gitu untuk dijual di Jepang. Jadi CD gue tuh selama ini tuh ada di Tower Records di sana. Oh, Tower Records, itu legend tuh. Ya, nah ada di sana. Jadi pas gue jualan di Kyoto aja, ini booth gue, ini boothnya Tower Records. Mohon maaf, pendengar tidak melihat. Oh iya bener. Ya pokoknya booth gue sebelahan sama boothnya Tower Records. Nah CD yang dijual di booth gue itu kurang laku karena mereka belinya di Tower Records, yang dia begitu beli CD di Rabongs lo akan dapat postcardnya di Rabongs juga di sana. Ini lebih kreatif memang orang sana. Wow. Nah, itu bokap gue nangis di situ. Kayak ternyata ini yang dilakukan anak gue. Dia baru ngerti. Dira merasa gue direstui nih kayaknya gitu. Ya walaupun sampai sekarang juga masih, udah kamu nggak mau tuh, udahan aja main musiknya. Papa ada kenalan ini loh. Gitu. Yoi template itu. Tapi gue penasaran nih ya, barangkali teman Mara juga ada yang baru pertama kali mendengar atau tahu nama Dira Bongs ya teman Mara. Sosial medianya itu Dira Bongs, DHIRA spasi BONGS ya, Dira Bongs gitu. Dir, kalau cuma boleh mengerucutkan musisi favorit all the time ya, seumur hidup lo, cuma boleh nyebutin 3, tapi yang merepresentasikan Dira Bongs tuh ini, gitu. Ini nih dari 3 orang ini nih. Si ini plus ini sama dengan Dira Bongs apa aja? 3. Queen, Justin Bieber, dan yang pendatang baru Blackpink. Wah itu cross ini juga tuh. Makanya gue kan udah bilang ini album gue itu album musrik men. Karena 12-12nya beda semua. Iya betul. Itulah yang tadi gue bilang, kayak gue ngeluarin Holiday Savvy, ya itu tetap gue, itu diri gue gitu. Kayak maksudnya gue berhak untuk ngeluarin. Ada choir kayak malam Natal gitu ya. Ya tiba-tiba ada choir, tiba-tiba di tengahnya disikat overdrive drop day gitu kan. Itu kan ya kalau gue mau bikin itu gimana gitu, itu yang keluar. Itulah yang gue bilang kayak, ya mungkin kalau orang bilang gila idealis banget lu kalau mau berkarir lu mestinya bikin musik pop yang biasa aja gitu. Gue jujur untuk album yang ini memang saatnya gue bereksplorasi gitu. Jadi gue pol-polin 12-12nya beda semua. Betul. Gitu. Ya kalau harus bikin apa tadi katanya yang bikin album pop, ya gimana Anda bisa singelong Roman Picisan tuh kalau kalian bedah juga susah. Nggak ada tuh yang bilang Mas bikin lagu mudah-mudah aja, nggak ada tuh. Itu benar. Gitu. Modulasinya berapa kali ya tuh, nggak ada yang protes, enak-enak aja. Nah dari Queen ngambil apanya, dari GB ngambil apanya, dari Blackpink ngambil apanya? Kalau dari Queen ini ya musiknya ya, in musical wise gitu, gue suka progresi akordnya, attitude-nya gitu, kayak terutama kalau di Queen Brian May sih gitarisnya.
sosok Brian May buat gue itu adalah sosok gitaris yang cerdas gitu. Iya betul. Lalu tuh PhD lagi dia. PhD plus pada zaman itu gitu. Betul. Dia bikin alatnya sendiri, dia bikin soundnya sendiri, gitarnya sendiri. Kayak itu luar biasa, kayak lo pinter gitu. Gue pengen jadi orang pinter gitu. Gue pengen jadi sosok orang musisi yang pinter gitu. Enggak, soalnya ini ya Dire, Queen itu 4 orang dari zaman remaja nggak berubah tuh sampai temennya mati pun masih betul. Nah itu tuh kan ada beyond dari sekedar jago gitar, beyond dari sekedar jago musik gitu untuk bisa bikin begitu ya. Dan each of the personality semuanya nempel di karyanya ya kan. Jadi ibaratnya nggak main drumnya, saya percaya banyak lebih jago main drum daripada Roger Taylor. Banyak, apalagi anak-anak sekarang. Tapi enggak Queen mah drummernya harus dia. Dengan suara dia dan dengan kegantengan dia. Sama kayak kayaknya semua orang bisa lah mainin Rolling Stone, tapi enggak, drummer Rolling Stone harus Charlie Watts. Iya, benar. Sama kayak inilah kayaknya banyak lah teman-teman kita ya yang lebih jago dari Mas Bim Bim main drumnya. Iya, tapi slang tuh drummernya harus Bim Bim. Iya, itu anak Butterfield Jazz itu banyak banget. Banyak banget anak bawah ya teman-teman, maksudnya anak klub jazz di bawah gitu, di bawah studio kita banyak banget chop segala macam lah itu. Banyak enggak, tapi kalau slang itu kan Bim Bim aja. Harus itu dengan segala ke-laid back-an. Ke-laid back-an yang terserah dia masuk, enggak ngitung 4. Oh, di 5 masuknya. Oke. Gitu. Enggak berani protes tuh si Rido. Iya, benar. Harus itu memang. Kalau dari GV ngambil apanya tuh? Dari Queen melewati berapa era? 2008 kan tuh pertama kali Justin Bieber tuh. Iya. Jujur vokal kalau Justin Bieber. Nah tapi kan banyak yang setipikal dia tuh, Dir. Ya tapi dia. Kenapa dia? Tapi ngambil notasinya beda. Notasi ketika dia adlib kita bisa tahu itu Justin Bieber, padahal banyak yang suaranya mirip Justin Bieber. Iya. Itu dia. Nah notasi gue banyak yang adlib, gue cocok menyanyikan adlibnya Justin Bieber gitu. Akhirnya gue sendiri jadi secara tidak sadar gue nyaman kalau gue nyanyi lagu gue sendiri gitu, adlibnya ke situ. Gitu. Oke, ya. Ini dong lagu Dira yang mana yang GB banget? Jujur kayaknya orang mikir enggak, tapi menurut gue sendiri personal saat gue bikin adalah Struggling. Oh, Struggling, oke. Kenapa tuh? Di bagian mananya tuh? Itu kayak adlib yang di paling akhirnya tuh. Give it up, don't get. Oh, itu ini banget. Baby. Betul. JB banget. Nari-narinya tuh ya, apa namanya? Apa sih, riff and run. Iya, riff and run ke situ. Secara nggak sadar gue jadi bikin kayak gitu. Iya, betul. Kalau dari Blackpink ngambil apanya? Pure attitude kalau itu. Oh, saya itu penggemar Blackpink loh. Saya tahu nama personilnya teman Mara ya. Lisa, temannya Lisa. Tuh. Parah lo. Gimana attitude yang gimana? Karena Blackpink itu kan kalau orang lihat girl band gitu kan, girl group cemen gitu. Padahal di dalamnya dia itu secara lirik, secara musik gitu, dan secara personal merekanya juga itu kuat banget. Jadi mungkin kalau kita nyebutnya apa ya, girl power gitu kan. Betul. Nah itu image yang lagi gue pengen kejar juga sekarang itu gitu. Karena mereka nggak hanya girl band nari-nari di stage gitu juga, tapi mereka nulis lagunya juga, nulis liriknya juga gitu. Jadi mereka bikin beat sendiri gitu dengan attitude mereka yang kayak, jujur gue kalau orang bilang apa ya namanya, kayak niche market mungkin atau apa, kesukaan gue yang lainnya besides of music gitu. Gue interest ke fashion misalkan. Mereka rajanya ya nggak sih? Kayak satu band 4 orang, 4-4-nya adalah jadi global ambassador brand fashion yang besar gitu. Semuanya haute couture gitu, disikat semua sama dia gitu kan. Ya udah itu tahta tertingginya ya mereka. Pinter juga ya teman-temannya Lisa ya. Bisa bikin lirik sendiri. Gue pikir emang mengeksploitasi Lisa aja. Diserang nanti. Awas lo diserang, gue bling lo. Kalau Indonesia siapa Dir? 3 ya, si ini tambah si ini sama dengan Dira Bongs. Tapi dari lokal. The Adams, Chrisye, Vina Panduwinata.
Oke. Ini yang sekenanya aja ya. Chrisye sama Vina Panduwinata masih satu era lah ya. Ini melewati banyak era. Kenapa The Adams? Karena di era The Adams tuh yang naik kan ada Upstairs di era dia ya. Ada WSA TTC gitu. Kenapa The Adams? Karena yang progresi akord yang paling masuk dengan selera telinga gue adalah The Adams. Plus The Adams itu kan suka ada harmoni vokalnya kayak Beach Boy ya. Iya, gue suka harmoni itu gitu. Iya. Dulu tuh ada ini kayaknya lu pasti tahu lah, Monkey to Millionaire itu dulu. Iya, tahu. Kemana ya gitu ya? Apakah udah jadi milioner jadi nggak merasa monkey lagi? Aduh, teman Mara nih seru banget ya, teman Mara ya dengerin. Jadi di Rabong saya sampai lupa loh menyebutkan lagi dipromoin karena ngobrolnya too personal ya. Jadi di Rabongs ini baru saja meluncurkan 23 September kemarin. Itu sekitar 4 hari lalu. Ya pokoknya baru banget lah ya. Iya. Masih fresh from the oven. Kalau misalnya main ke Indomaret, roti yang 10 ribuan tuh baru dikeluarin banget tuh ya. Masih enak banget. Judulnya Tiny Bit of Gold in the Dark Ocean. Tiny Bit of Gold in the Dark Ocean ya. Setitik emas di samudra yang gelap. Ini bicara soal Freeport ya katanya ya. Gimana pendapat kamu soal Freeport? Itu benar punya asing? Gak mau jawab. Udah rilis, silakan dicek. Kalau track dari rekomendasi saya Hell No dan Happy People Attracts to Other Happy People. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Oh iya, tumblernya menghalangi ya karena belum masuk juga nih produknya apa nih? Made in China. Halo Made in China. Aduh, teman Mara ini bersama Dira Bongs. Ketika Dira datang, langit tiba-tiba menjadi gloomy ya. Entah apakah ini pertanda hujan? Sudah pasti. Pembawa hujan emang gua. Wah, ini Mbak Rara ya. Aduh, teman Mara barangkali ingin kenal lebih dekat dengan Dira Bongs ya. Semua sosmednya sama ya Dira? Ya. Dira Bongs, TikTok ada juga? Ada, Dira Bongs juga. Dira Bongs, IG-nya juga sama. Terus juga YouTube-nya juga sama, Dira Bongs. Twitter juga sama. Dira Bongs. Apalagi ya sosial media sekarang? Facebook, Twitter, apa ya? Ya itu. BPJS sama juga ya? Atau ini aplikasi pegadaian sama gak sih akun? Dira Bongs ya, silakan dicek aja. Video terbaru dari Dira Bongs adalah ini nih. Sebuah sesi live ya. Gold Mine Live Session Chapter 3. Ini bisa diceritain nggak, Dir? Kok tiba-tiba ada chapter-chapteran gini, apa nih maksudnya? Jadi gue udah mulai ngeluarin Gold Mine ini. Live session gue namanya Gold Mine itu dari bulan Mei. Dari bulan Mei itu yang chapter pertamanya keluar. Jadi gue bikin 3 chapter. Nah, chapter pertama itu bawain lagu-lagu pilihan di album pertama gue. Chapter kedua bawain lagu pilihan di album kedua gue. Chapter 3 bawain lagu-lagu yang akan ada di album tadinya kan belum rilis kan. Bawain lagu ketiga. Nah, ini berarti rilis video ini yang Make Me Fall in Love Again ini bersamaan di tanggal itu ya? Tanggal rilis albumnya ya? Karena si single albumnya yang ini, Make Me Fall in Love Again. Oke, terus ini juga ada rilisan fisiknya ya, Dir ya? Iya. Nah, ini mungkin buat teman Mara yang sudah tidak akrab lagi dengan rilisan fisik ya gitu ya. Karena udah kelamaan kayaknya terbiasa dengan di Spotify dan segala macam. Experience macam apa yang Dira tawarin di fisiknya? Jadi kita mungkin gak cuma dapat CD, dapat apa mungkin? Lebih personal aja sih. Jadi ada bukunya. Di situ bisa dilihat lirik, bisa dilihat kayak kata-kata gue juga untuk pada saat gue bikin album ini. Ada persembahan gue juga untuk 2 almarhum yang udah gak ada pada saat tim produksi kita bikin ini gitu. Ada kayak gitu-gitu sih. Plus kayak foto-foto dan animasi-animasi menarik lainnya yang didesain oleh Mas Bongki. Wow. Gitarisnya The Fox and the Thieves. Wah, iya betul. Jadi setelah keluar dari slang masuk ke sana ya Mas Bongki. Ini Bongki yang berbeda. Another Bongki. Jadi sejak dia di slang terus pindah ke Jikusti kalau nggak salah. Jadi vokalis tuh. Terus ngerilis album Dira Bongs. Aduh, Dira, upcoming event akan main di mana, Dira? Radio dulu. Radio dulu ya. Kalau pengen tahu di radio mana, pantengin aja di IG mungkin ya, di update ya. Di IG-nya Dira Bongs, DHIRABONGS. Tapi saya jamin radio lain mananya nggak kayak saya.
Pede. Dark joke ya. Pede. Loba dark joke nah ya radio. Aduh, nah sekarang sambil nemenin teman Mara mungkin baru selesai makan siang atau mungkin justru baru mau makan siang karena nyelesain laporan kerjaan dulu. Boleh, ini kita sedikit diademkan oleh Dira Bongs. Yang mau mainin lagu yang mana nih, Dir? Make Me Falling in Love Again. Nah, mudah-mudahan abis ini banyak yang jatuh cinta sama Dira, terus diajak banyak kesempatan. Gue mah cuma ngedoain lu banyak mendapat pintu kesempatan, Dir. Diketok aja semuanya, Dir. Amin, ya? amin. Nanti kita lihat siapa yang ngebuka. Kalau ada yang ngebuka kita dobrak aja, Dir. Dobrak aja. Amin. Ya, Ian Kalanya pamit. Terima kasih banyak, Dira. Thank you ya. Ya, thank you Ian, thank you semuanya. Terima kasih.